Do that one dance, baby. That one dance. Mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium atau indung telur, dan vagina atau mulut rahim. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar yang berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur dan yang telah dibuahi untuk menjadi janin. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberikan umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 3-7 hari. Proses laktasi. Apa sih yang dimaksud proses laktasi itu? Proses laktasi yaitu proses penghasilan atau produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Anatomi payudara. Yang pertama ada dinding toraks, kedua otot dada, ketiga lobus, keempat puting dada, kelima areola, keenam saluran susu, 7 jaringan adiposa, dan yang kedelapan ada kulit. Saat bayi menghisap, sel saraf mengirim pesan ke hipotalamus. Ketika menerima pesan, hipotalamus melepas rem penahan prolaktin untuk mulai menghasilkan ASI. Prolaktin merangsang kelenjar-kelenjar susu di payudara ibu. Dua hormon yang memainkan peranan penting dalam proses penghasilan ASI ibu yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin akan dilanjutkan ke dalam aliran darah dari bagian hadapan kelenjar pituitari. Hormon prolaktin akan menyebabkan sel alveoli mengembang dan menghasilkan ASI. Selama kehamilan ASI akan meningkat, akan tetapi ASI belum keluar karena masih terhambat hormon estrogen yang tinggi. Setelah ASI dihasilkan, proses pengaliran dimulai. Hormon oksitosin ke dalam aliran darah dari bagian belakang kelenjar pituitari. Hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli membolehkan ASI mengalir melalui salur susu dan dihisap oleh bayi.